Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya, terutama kebutuhan manusia yaitu primer. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan seseorang atau suatu perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa maupun untuk mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Adapun jenis-jenis dari kegiatan ekonomi ini ada 3. Yang pertama itu ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Masing-masing dari jenis-jenis ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama itu ada kegiatan produksi. Istilah produksi dalam bahasa Inggris disebut dengan production, yang berarti menghasilkan atau membuat. Produksi dalam istilah ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan atau mempertinggi nilai kegunaan suatu barang atau jasa. Dalam arti sempit, yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk ke dalam kegiatan produksi. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan dari suatu barang. Tujuan produksi yang dilakukan oleh produsen ada 4. Yang pertama, untuk menghasilkan barang dan jasa. Menghasilkan barang dan jasa merupakan tujuan yang paling banyak ditemui dari kegiatan produksi. Hal ini didasarkan pada kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kebutuhan manusia yang meningkat tersebut akan memotivasi produsen untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan. Secara ekonomi, mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang diharapkan dan rasional dari setiap kegiatan produksi. Seorang produsen akan memproduksi jika ia berkeyakinan akan mendapatkan keuntungan. Namun, jika ia berasumsi tidak akan mendapatkan keuntungan, maka ia tidak akan melakukan kegiatan produksi tersebut. Selanjutnya, mengganti barang yang rusak. Daya tahan suatu barang hasil produksi terbatas, artinya dalam jangka waktu tertentu nilai barang tersebut akan berkurang atau rusak. Untuk itu, perlu adanya penggantian terhadap barang-barang tersebut. Proses mengganti barang yang rusak merupakan salah satu tujuan dilakukannya suatu produksi. Yang keempat, mencapai kemakmuran. Tujuan akhir dari produksi adalah untuk mencapai kemakmuran, tidak hanya dari sisi produsen tetapi dari sisi konsumen juga. Pihak konsumen ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum, namun dari sisi lain konsumen ingin memperoleh kepuasan yang maksimum pula. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi yang pertama adalah sumber daya alam. Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam dapat berupa tanah, pasir, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber daya manusia. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia, baik yang berupa jasmani maupun rohani, yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Yang ketiga ada sumber daya modal. Sumber daya modal di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai guna menghasilkan barang atau jasa selanjutnya. Contohnya adalah uang, tanah, mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Yang keempat, ada keterampilan pengusaha atau skill. Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, yang berani mengambil inisiatif dan mengambil keputusan serta berani menanggung segala risiko.
Tugas pengusaha adalah untuk mengatur dan menentukan serta mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Oleh sebab itu, seorang pengusaha perlu memiliki keterampilan atau skill dalam mengkombinasikan faktor produksi tersebut, seperti alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa. Jenis kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan lembaga atau orang yang bertugas untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut distributor. Tanpa adanya distribusi, barang-barang yang dihasilkan oleh produsen tidak akan sampai kepada konsumen. Dari pengertian distribusi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan fungsi distribusi adalah yang pertama untuk menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen, dan yang kedua adalah untuk membantu memperlancar pemasaran, sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama bentuk intensif, yang kedua bentuk selektif, dan yang ketiga bentuk eksklusif. Adapun bentuk intensif yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Yang kedua bentuk selektif adalah jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah pengecer. Dan yang ketiga adalah bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani suatu produk. Panjang pendeknya saluran distribusi dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, sifat dan jenis barang. Produsen dalam memilih saluran distribusi perlu memperhatikan jenis dan sifat produk yang dihasilkan. Setiap jenis dan sifat produk seperti produk konsumsi, produk industri, dan produk tahan lama belum tentu cocok disalurkan melalui saluran distribusi yang sama. Yang kedua, lokasi konsumen. Lokasi konsumen perlu diperhatikan produsen dalam proses distribusi barang. Oleh karena itu, saluran distribusi harus dipilih sesuai dengan lokasi yang tepat. Tujuannya agar konsumen dapat dilayani dengan baik dan tepat. Yang ketiga adalah jumlah barang yang dihasilkan. Banyak sedikitnya jumlah barang yang dihasilkan akan mempengaruhi saluran distribusi yang dipilih. Jika barang yang dihasilkan banyak, maka produsen dapat memilih saluran distribusi yang lebih panjang. Namun, jika jumlah barang yang dihasilkan sedikit, saluran distribusi yang digunakan adalah saluran distribusi langsung. Yang keempat adalah sarana komunikasi dan transportasi yang tersedia. Komunikasi dan transportasi merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan produsen dalam memilih saluran distribusi. Komunikasi yang cepat dapat memperpendek saluran distribusi. Ketersediaan sarana transportasi akan memperlancar distribusi barang yang dihasilkan. Yang kelima adalah biaya pengangkutan. Besar kecilnya biaya yang diperlukan dalam proses distribusi menjadi pertimbangan lain bagi produsen dalam memilih saluran distribusi. Jika biaya yang dikeluarkan relatif besar, produsen cenderung berusaha memperpendek jalur distribusi. Yang keenam, lembaga-lembaga distribusi. Lembaga distribusi adalah organisasi yang dibuat perseorangan atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah, untuk mendistribusikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Lembaga distribusi dalam kegiatannya melakukan berbagai fungsi pemasaran, misalnya fungsi penyimpanan, pengangkutan, pembelian, dan penjualan. Selanjutnya, pedagang. Kedudukan pedagang dalam proses distribusi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Pedagang dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pedagang besar atau yang biasa disebut dengan grosir, dan pedagang kecil yang disebut sebagai pengecer. Yang kedelapan adalah agen, makelar, dan komisioner.
Agen adalah perantara perdagangan yang mengatasnamakan suatu perusahaan tertentu. Agen akan mendapatkan keuntungan berupa komisi. Dalam menjalankan kegiatannya, agen tidak memiliki hak atas barang-barang yang diperdagangkan. Makelar atau pialang adalah perantara atas nama orang lain yang memberi kuasa untuk membeli atau menjual barang-barang tertentu. Makelar menerima balas jasa dari produsen berupa kurtas atau provisi. Selanjutnya, komisioner. Komisioner adalah perantara atas nama sendiri yang berusaha mempertemukan calon pembeli dan calon penjual untuk melakukan transaksi. Seorang komisioner akan menerima balas jasa berupa komisi. Selanjutnya yang ke-9 adalah eksportir dan importir. Eksportir adalah lembaga distribusi yang mengirim barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun importir adalah lembaga distribusi yang mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ke-10 adalah etika ekonomi dalam distribusi. Seorang distributor dapat memilih berbagai saluran distribusi. Pemilihan saluran distribusi yang tepat dapat menciptakan nilai ekonomis tertentu. Nilai ekonomis adalah perbandingan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh dalam melakukan distribusi. Distributor perlu memperhatikan etika ekonomi. Yang pertama, memenuhi aspek pemerataan, yang artinya barang atau jasa yang didistribusi harus merata penyebarannya, tidak terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu saja. Distributor yang terkonsentrasi pada suatu wilayah dapat menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang kedua, harus memperhatikan prinsip keadilan, yang artinya pendistribusian barang atau jasa harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Distribusi tidak ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu saja. Jenis kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Dalam bahasa Inggris, konsumsi disebut sebagai consumption, yang berarti menghabiskan atau mengurangi. Dalam ilmu ekonomi, para ahli mendefinisikan konsumsi dengan berbagai sudut pandang, namun pada prinsipnya tetap sama. Konsumsi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan sekaligus atau bertahap untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari konsumsi ada 3. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan adanya konsumsi, maka kebutuhan baik jasmani maupun rohani manusia akan terpenuhi. Yang kedua adalah memakai nilai guna suatu barang sekaligus. Contohnya di sini adalah makanan, minuman, buah-buahan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, memakai nilai guna barang secara bertahap. Contohnya adalah sepatu, radio, televisi, handphone, kendaraan, dan lain sebagainya. Secara garis besar, barang konsumsi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah barang konsumsi yang nilai gunanya habis dalam 1 kali pemakaian. Contohnya di sini adalah makanan dan minuman. Dan yang kedua adalah barang konsumsi yang nilai gunanya habis secara bertahap. Contohnya adalah kendaraan, pakaian, sepatu, radio, dan televisi, serta handphone. Besar kecilnya konsumsi yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut secara umum dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Selanjutnya akan dibahas pada slide berikutnya. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi yang pertama adalah pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Misalnya saja, konsumsi orang yang berpendapatan tinggi akan berbeda dengan orang yang berpendapatan rendah. Pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap konsumsi. Artinya, semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin tinggi kecenderungan orang tersebut untuk melakukan konsumsi, dan demikian sebaliknya.
Yang kedua ada perkiraan harga. Perkiraan terjadinya perubahan pada harga barang atau jasa turut mempengaruhi konsumsi seseorang. Misalnya, ketika terjadi perkiraan harga bahan bakar atau BBM di luar negeri lebih mahal daripada di dalam negeri, masyarakat cenderung beramai-ramai membeli BBM karena khawatir kehabisan persediaan dan harganya akan semakin mahal. Yang ketiga adalah iklan. Iklan di media cetak maupun di elektronik turut mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang. Iklan merupakan alat yang ampuh bagi produsen untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan dan membeli barang atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, harga barang yang bersangkutan. Harga barang yang bersangkutan dapat mempengaruhi konsumsi seseorang. Artinya, ketika harga suatu barang mengalami kenaikan, orang akan cenderung mengurangi konsumsi terhadap barang tersebut. Dan yang terakhir adalah harga barang lain. Selain pendapatan, perkiraan harga, iklan, dan harga barang yang bersangkutan, konsumsi juga dipengaruhi oleh harga barang lain. Pada barang substitusi misalnya, konsumsi memiliki pengaruh negatif. Misalkan, ketika harga daging sapi tinggi, orang akan mengurangi konsumsi terhadap daging sapi. Mereka akan beralih kepada barang pengganti seperti daging kambing atau daging ayam yang harganya relatif lebih murah. Akibatnya, konsumsi terhadap daging kambing atau ayam akan bertambah atau naik. Namun, pada barang yang memiliki sifat melengkapi atau komplementer, konsumsi memiliki pengaruh yang positif. Misalnya, jika konsumsi terhadap pembelian sepeda motor tinggi, menyebabkan konsumsi terhadap bahan bakar atau premium juga tinggi. Faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi yang pertama adalah selera. Selera seseorang dalam melakukan konsumsi barang atau jasa berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang memiliki selera mobil tipe minibus, alasannya dapat menampung lebih banyak anggota keluarga. Namun, ada pula yang memiliki selera membeli mobil tipe sedan dengan alasan kemewahan. Yang kedua adalah adat istiadat. Adat istiadat suatu daerah turut mempengaruhi konsumsi yang dilakukan. Misalnya, di masyarakat Bali memiliki kebiasaan pada acara-acara tertentu. Konsumsi akan janur untuk keperluan peringatan keagamaan akan meningkat. Yang ketiga adalah mode. Mode atau gaya hidup akan mempengaruhi konsumsi seseorang. Misalnya, mode celana yang digemari oleh remaja putra tahun sekarang adalah celana yang ketat. Oleh karena itu, konsumsi remaja putra untuk membeli celana dengan model ketat akan meningkat. Yang keempat adalah jumlah keluarga. Jumlah keluarga akan mempengaruhi besar kecilnya konsumsi. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka semakin meningkat konsumsi terhadap barang atau jasa. Demikian sebaliknya, jika jumlah anggota dalam satu keluarga sedikit, konsumsinya pun akan relatif lebih kecil. Setelah membahas kegiatan ekonomi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Macam-macam pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumen adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Rumah tangga konsumen juga akan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai macam barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Atau dengan kata lain, produsen ialah organisasi ekonomi yang didirikan untuk tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang mempunyai peran penting dalam sebuah perekonomian. Pemerintah bertugas untuk mengatur serta mengendalikan perekonomian negara agar masyarakat dapat mencapai kemakmuran.
Pemerintah sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan masyarakat yang tinggal di luar wilayah kedaulatan negara. Masyarakat luar negeri ini juga mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi dalam negeri. Peran rumah tangga konsumen. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen memiliki peran sebagai pemasok faktor produksi kepada perusahaan untuk diolah dalam kegiatan produksi. Yang kedua, rumah tangga konsumen memiliki peran sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, adalah rumah tangga konsumen juga menerima imbalan jasa dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya, sebagai contoh menerima upah atau gaji sebagai tenaga kerja pada produsen. Dan yang keempat adalah konsumen juga harus membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, peran rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen berperan sebagai penjual hasil produksi kepada konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua, membayar kompensasi atau balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa gaji, sewa, bunga, serta laba atau keuntungan. Yang ketiga adalah memproduksi barang maupun jasa yang didapat dari faktor produksi. Yang keempat, mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang kelima adalah sebagai penggerak ekonomi serta agen pembangunan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang pertama adalah pemerintah mempunyai peran membelanjakan pendapatan negara untuk segala macam keperluan kebutuhan pemerintah. Yang kedua, melakukan pengeluaran dengan membeli barang ataupun jasa yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan kepentingan umum. Yang ketiga, menyiapkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat luas dengan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa melalui BUMN, seperti contohnya PLN dan Pertamina. Selanjutnya, menciptakan iklim sehat dan kondusif bagi dunia usaha dengan melakukan bimbingan, pengaturan, pengarahan, dan pengawasan dengan membuat peraturan atau perundang-undangan bersama dengan DPR yang berkaitan dengan perekonomian nasional. Dan yang selanjutnya adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi, seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Peran masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri merupakan konsumen produk-produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan ekspor produk-produk yang telah dihasilkan di dalam negeri. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan perusahaan akan meningkat. Yang kedua, sebagai produsen. Perlu untuk diketahui bahwa tidak semua barang diproduksi di dalam negeri. Bisa jadi karena keterbatasan dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia di dalam negeri. Oleh sebab itu, barang-barang tersebut harus diimpor dari negara lain, yaitu masyarakat luar negeri. Yang ketiga, sebagai investor. Dalam perkembangannya, sebuah pembangunan dalam satu negara membutuhkan investasi yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan investasi yang besar tersebut, maka negara akan mengundang investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Yang selanjutnya, sebagai tenaga ahli. Tidak semua negara mempunyai tenaga kerja ahli dalam semua bidang. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan akan tenaga ahli, maka negara mendatangkan dan memperkerjakan tenaga ahli dari luar negeri untuk membantu dalam kegiatan ekonomi di dalam negeri. Tenaga ahli ini biasa kita sebut dengan tenaga kerja asing atau TKA. Sekianlah materi pembelajaran kita mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.